Assalamualaikum ayuhat tulab. Marhaban bihudurikum. Kaifa halukum? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya, sehat selalu dan rajin belajar. Al-yawm sanadrusu al-lugha al-arabiyyah an amalina fil bait wal madrasah. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang kegiatan-kegiatan kita saat di rumah dan juga saat di sekolah dengan subbab al-qawaid atau aturan-aturan penulisan pola kalimat di dalam bahasa Arab. Perhatikan videonya ya. Ayuhat tulab, dalam bahasa Indonesia kita sering menemukan adanya pola kalimat yang mana di dalamnya mengandung subjek, predikat, dan objek. Seperti pada kalimat Dino sedang membaca buku. Dalam kalimat tersebut kita bisa menemukan adanya subjek, predikat, dan objek. Dino sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Subjek, predikat, dan objek di dalam bahasa Arab memiliki istilah yang lain, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Subjek sebagai fa'il, predikat kita sebut sebagai fi'il, dan objek kita sebut sebagai maf'ul bih. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus membahas tentang predikat dan objek, atau yang dalam bahasa Arab kita sebut sebagai fi'il dan maf'ul bih. Ayuhat tulab, predikat atau fi'il di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Hanya saja kita akan fokus dan membahas lebih dalam terkait dengan fi'il mudhari dan juga fi'il amr. Yang pertama kita harus tahu dulu tentang apa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah suatu kalimat yang di dalamnya menjelaskan tentang suatu pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Sehingga di dalam fi'il mudhari mengandung ada 2 keterangan waktu, yaitu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Seperti halnya contoh, yaqra'u Ahmadu kitaban. Yaqra'u Ahmadu kitaban. Kita bisa artikan sebagai Ahmad sedang membaca buku, atau yang kedua, Ahmad akan membaca buku. Sehingga dari contoh tersebut kita bisa tahu bahwa di dalam fi'il mudhari mengandung ada 2 keterangan waktu, yaitu sedang dan akan. Lalu yang selanjutnya tentang bagaimana cara kita agar tahu bahwa ini adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari bisa kita ketahui dengan melihat beberapa hal. Yang pertama, biasanya fi'il mudhari itu diawali dengan huruf ya atau huruf ta ataupun huruf alif. Yang kedua, fi'il mudhari harokat akhirnya biasanya berupa harokat dhamma. Dan juga yang ketiga, fi'il mudhari itu tidak mengandung adanya huruf al ataupun tanwin. Jadi di dalam fi'il mudhari itu tidak ada alnya ataupun tanwinnya. Itu beberapa hal yang bisa kita jadikan dasar untuk mengetahui atau cara untuk mengetahui fi'il mudhari. Setelah kita tahu tentang bagaimana caranya mengetahui sebuah kalimat fi'il mudhari, sekarang kita ambilkan sebuah contoh. Ada kalimat arji'u, tarji'u, dan yarji'u. Dari ketiga kalimat tersebut, pertama, kita coba lihat huruf pertamanya. Dari ketiga kalimat tersebut, kita bisa tahu bahwa ada yang diawali dengan huruf alif, ada yang diawali dengan huruf ta, dan ada yang diawali dengan huruf ya. Kemudian yang kedua, kita coba lihat harokat akhirnya. Ternyata ketiga-tiganya memiliki harokat akhir berupa dhamma. Dan juga yang ketiga, dari ketiga kalimat tersebut kita tidak menemukan adanya huruf al ataupun tanwin.
Sehingga ketika kalimat tersebut kita bisa katakan sebagai fi'il mudhari. Karena apa? Pertama, diawali dengan huruf alif, ta ataupun ya. Yang kedua, huruf terakhirnya berarokat doma dan juga di dalamnya tidak mengandung adanya al ataupun tanwin. Itu merupakan ciri-ciri yang ada di dalam fi'il mudhari. Setelah kita tadi mempelajari tentang fi'il mudhari, sekarang ada yang dinamakan dengan fi'il amar atau yang di dalam bahasa Indonesia biasa kita katakan sebagai kalimat perintah. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kalimat tersebut adalah kalimat fi'il amar? Maka bisa dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, fi'il amar huruf pertamanya biasa menggunakan huruf alif. Lalu yang kedua, harokat akhirnya berupa huruf mati atau huruf yang disukun. Lalu yang ketiga, harokat huruf terakhirnya bisa berupa harokat kasroh hanya jika kalimat atau kata setelahnya diawali dengan huruf al. Sebagai contoh kita bisa ambil kata udkhul, ijlis, dan iqra. Dari ketiga contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa huruf pertamanya berupa huruf alif dan huruf terakhirnya berupa huruf mati. Sehingga dari ketiga contoh tersebut bisa kita katakan sebagai fi'il amar. Karena ciri-ciri dari fi'il amar diantaranya adalah diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf mati. Sehingga kata udkhul, kata iqra, kata ijlis bisa kita katakan sebagai fi'il amar. Kemudian apabila kita menemukan sebuah kalimat seperti udkhulil fasla, maka yang harus kita ketahui adalah kalimat tersebut terbentuk dari dua kata, yaitu kata udkhul sebagai fi'il amar dan kata al-fasla. Pada kata udkhul kita tahu bahwa huruf terakhirnya berupa huruf lam mati karena dia adalah fi'il amar. Akan tetapi kalimat setelahnya berupa al-fasla yang mana di dalamnya mengandung huruf al. Sehingga yang awalnya dibaca udkhul kita rubah menjadi berharokat kasroh di akhirnya, sehingga bisa kita katakan udkhulil fasla. Yang selanjutnya adalah tentang maf'ul bih. Di dalam bahasa Indonesia, maf'ul bih biasa disebut sebagai objek atau sesuatu yang dikerjakan. Untuk mengetahui sebuah maf'ul bih atau objek di dalam sebuah kalimat bahasa Arab, maka bisa dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, maf'ul bih biasanya terletak setelah kalimat fi'il atau terletak setelah fa'il. Yang kedua, maf'ul bih harokat terakhirnya biasanya berharokat fathah. Dan yang ketiga, terkadang maf'ul bih juga mengandung adanya huruf al. Sebagai contoh, kita ambil kalimat yaqra'u Ahmadu kitaban. Yaqra'u Ahmadu kitaban. Ahmad sedang membaca buku. Pada kalimat yaqra'u, di sini berkedudukan sebagai fi'il, lebih tepatnya berbentuk fi'il mudhari. Kemudian ada kata Ahmadu. Kata Ahmadu di sini berkedudukan sebagai fa'il atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai subjek. Lalu ada kata kitaban. Kata kitaban berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Kita lihat pada kata kitaban, di sana berharokat fathah di akhirnya. Juga kata kitaban terletak setelah fa'il atau setelah subjek, sehingga kitaban dia berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Kemudian untuk contoh yang lain, kita bisa ambilkan sebuah kalimat iqra al-Qur'ana atau iqra'il Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Pada kalimat tersebut kita bisa lihat ada kata iqra yang mana berkedudukan sebagai fi'il atau lebih tepatnya sebagai fi'il yang berbentuk fi'il amar atau kata perintah.
Lalu ada kata Al-Qur'ana. Pada kata Al-Qur'ana kita bisa lihat dia berposisi sebagai maf'ul bih atau objek. Karena pertama, dia jatuh atau terletak setelah kalimat fi'il, kemudian juga harokat terakhirnya berupa harokat fathah. Lalu di dalam lafal Al-Qur'ana juga terkandung adanya huruf al, sehingga Al-Qur'ana bisa kita katakan sebagai maf'ul bih atau objek. Selain itu, terkadang juga kita bisa menemukan ada maf'ul bih yang mana didahului oleh kata ila. Seperti contoh, yadhabu Ahmadu ilal madrasati. Ahmad akan pergi ke sekolah. Yadhabu berkedudukan sebagai fi'il atau predikat dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kata Ahmadu yang berkedudukan sebagai fa'il atau subjek. Lalu ada kata ilal madrasati yang berkedudukan sebagai objek atau maf'ul bih di dalam bahasa Arab. Sehingga dengan demikian setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui sebuah maf'ul bih atau objek di dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Yang pertama, maf'ul bih biasanya terletak setelah kalimat fi'il atau kalimat fa'il. Kemudian yang kedua, harokat terakhirnya biasanya berharokat fathah. Terkadang mengandung adanya huruf al dan juga terkadang didahului oleh kata ila. Sekian untuk kesempatan kali ini. Silakan kalian pelajari ulang, kalian pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa belajar, rajin sholat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.